Alhamdulillah, waktu pada berbuka, waktu pada sembahyang maghrib, nengke terlanjut waingku. Tapi sedikit mengulas songkat papuk si onek, segala yang dikonsumsi oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, entah dari makanan dan minuman di dunia, semua berasal dari api, air, angin dan tanah. Kemudian dari makanan itu tercipta mara uni papu onek, yaitu wadi, wazi, mani. Tentu bapak dan ibu kita keduanya menghasilkan wadi, wazi dan mani. Yang membedakannya adalah jalan keluarnya. Napi si teparan dengan wadi, wazi, dait mani ini ke pu? Wadi atau wazi adalah cairan bening kental dan sifatnya lengket setelah keringnya, yang keluar saat kita buang air kecil, persisnya di akhir kencing. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, Aisyah pernah berkata, wadi keluar setelah kencing. Karena itu hendaknya seseorang mencuci kemaluannya lalu wudhu dan tidak perlu mandi junub. Maka dari itu, dalam kita kencing disunahkan duduk, jangan berdiri. Sebab saat duduk proses keluarnya lebih mudah. Kemudian diajarkan oleh Rasulullah dengan cara menekan buah zakar kita ke atas agar wadi tersebut keluar seluruhnya. Setelah dirasa keluar semuanya, barulah kita membasuh kemaluan kita lalu berwudu. Lamun ndek sugul wadi ini ke pu? Disebabkan kita tidak membersihkannya dengan baik, apakah berpengaruh pada kesucian kita? Jika pada kesucian, asal tidak ada yang keluar secara sengaja ataupun tidak sengaja dari kemaluan kita, tentu tidak mempengaruhi kesucian. Tetapi dari segi kesehatan itu yang lebih penting. Sebab cairan ini akan mengeluarkan juga sisa-sisa racun atau kotoran dalam ginjal. Jika tidak keluar, maka akan ada pengendapan. Bisa saja membawa penyakit yang akan mempengaruhi ginjal dan saluran kencing kita. Terus hubungan penyakit itu dengan penciptaan manusia nih ke? Napi pu? Tentu ada, walaupun tidak 100% dapat dikatakan menentukan. Tetapi yang jelas, bagi laki-laki yang memiliki penyakit ginjal akan menurun kualitas spermanya bukan kuantitas spermanya. Tentu ini akan membawa dampak juga pada produktivitasnya dalam berhubungan. Lamun dengan ini ngumbean pu? Nah, pada doang no waingku. Bahkan lamun dengan nina atau perempuan itu, jika dia mengalami sakit ginjal, sulit akan hamil. Walaupun sekali lagi ini semua hak prerogatif Allah, tetapi sebab musabab segala sesuatu mesti selalu ada. Oh, ngeno jarino pu? Nggih. Terus pu? Anggap sampai tono penjelasan tentang wadi, nengke mazi adalah cairan bening kental yang keluar dari kemaluan kita diakibatkan syahwat atau rangsangan syahwat. Hukumnya najis. Cara membersihkannya, jika terkena anggota tubuh maka mencucinya dengan air. Jika terkena pada pakaian, cukup membasuh dengan air setelapak tangan. Hubungannya dengan penciptaan manusia cairan niki napi pu? Tentu ada, di mana cairan ini berfungsi sebagai pelumas saat berhubungan. Allah sangat detail memperhatikan segala yang Dia ciptakan dalam diri kita. Bayangkan, seandainya tangan atau tubuh manusia digosok atau diurut dengan keras dan terus-menerus tanpa minyak urut misalnya. Lalu apa yang dirasakan? Tentu sakit dan panas kulit manusia itu. Dampaknya bisa lecet, luka, dan pada akhirnya tidak ada kenikmatan di dalam hal itu. Tanpa adanya kenikmatan, justru yang ada rasa sakit, maka siapa yang ingin melakukan sebuah kegiatan yang di dalamnya penuh rasa sakit? Tentu tidak ada, maka sangat mempengaruhi dalam proses atau syarat terciptanya manusia. Begitulah Allah sangat detail menciptakan segalanya, maka tidak ada yang Allah ciptakan tidak memiliki manfaat. Masya Allah. Tetun dipun deh.
nengke tiang paham. Alhamdulillah, ia kena papuk jari sangu mek laun nulek le bale. Arak pengetahuan mek sebagai dasar penguatan diri dalam beriman dan melihat kekuasaan dan kebesaran Allah pada diri kita sendiri. Selanjutnya adalah mani. Sebagaimana pada umumnya, semua manusia dewasa, bahkan yang balik, mengetahui apa itu mani. Tidak perlu papuk jelasin joka ante. Hanya beberapa hal yang perlu ante ketahui, yaitu mani adalah saripati makanan dan minuman yang dimakan oleh kedua orang tua kita, di mana warna saripati pada laki-laki atau mani pada laki-laki warnanya putih, sedangkan perempuan warnanya kekuning-kuningan. Lalu ayat yang kita ucapkan tadi yang mengatakan yakhruju min baini sulbi wa taraib adalah cara Allah memberikan informasi bahwa air dari laki-laki keluar dari sulbi atau keang bahasa Sasakna, atau pinggang bahasa Indonesianya, atau lebih jelasnya sumsum laki-laki. Maka saat laki-laki merasakan puncak nikmatnya akan terasa di pinggangnya. Lalu perempuan Allah katakan taraib, artinya tulang dada perempuan. Oh, enggak. Arak malik sopuk sebagai penentu terciptanya manusia. Sebab yang tiga tadi adalah syarat kecil. Emang napi nih kepu? Disebut manikem, sehingga disebutkan dalam kitab tua yang ditulis oleh para wali Allah melalui hasil riadah tingkat tinggi atau perjalanan spiritualnya yang tidak keluar dari kitab besar yaitu Al-Quran, bahwa unsur penciptaan manusia yang utama adalah kalimat yang bersembunyi atau tersembunyi. Tetapi bagi itu dengan Sasak, manikem artinya manik si besebuk atau kalimat si besebuk. Dan kalimat yang dimaksud adalah kun fayakun, jadi maka jadilah. Contoh nyata ada pada Nabi Adam dan Nabi Isa. Tanpa ayah ibu, Nabi Adam tercipta. Tanpa ada ayah, Nabi Isa tercipta. Artinya, tanpa unsur wadi, wazi, dan mani itu, jika Allah berkehendak, semua akan tercipta. Berarti pada diri Nabi Adam dan Nabi Isa itu tidak seperti kita pun deh. Ngene waingku, sangkaan kita tentang manusia pada umumnya tercipta dari unsur api, angin, air, dan tanah dapat dibenarkan. Sebab 4 unsur inilah jalan terciptanya Nabi Adam secara langsung. Tetapi ingat bahwa Nabi Adam bukan manusia pada umumnya, melainkan Nabi Adam sebagai syarat sebab terciptanya manusia-manusia lain bahkan sampai akhir zaman, atau dikatakan Adam bil khusus. Kemudian sangkaan kita sebab manusia tercipta itu akan melebar atau lebih luas lagi, dikarenakan atau disebabkan pengetahuan kita akan unsur penciptaan Nabi Adam yang kita sebut api, angin, air, dan tanah. Allah jadikan sebagai unsur di dunia untuk menumbuhkan makanan dan minuman yang dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, sebagaimana kita bahas sekilas di awal tadi bahwa apa yang bisa hidup tanpa ada api, air, angin, dan tanah. Jangankan tumbuhan dan hewan, bahkan manusia pun tidak dapat hidup tanpa 4 unsur ini. Oleh sebab itu, setelah tercipta makanan dan minuman yang berasal dari 4 unsur ini, kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa mengkonsumsinya, maka terciptalah unsur wadi, wazi, dan mani dari keduanya, yang menjadi syarat terciptanya manusia, dalam hal ini putra dan putri Nabi Adam yang pertama. Dan terakhir, sangkaan kita lebih luas lagi dikarenakan ilmu pengetahuan yang Allah berikan, bahwa Allah menciptakan manusia dari kalimat kun fayakun. Sebab tanpa Allah berkalimat, maka tiadalah yang tercipta. Dengan kata lain, boleh kita berpikir ada wadi, wazi, dan mani, tetapi tanpa syarat mutlak dan utama dari kalimat Allah ini, maka tiadalah arti 3 unsur tersebut. Maka kesimpulannya, semua pendapat itu benar, asalkan dia mampu dijabarkan dengan sebenar-benarnya dan masuk akal. Sebab Islam itu adalah akal, atau mereka yang berakal, bukan hanya menerima pernyataan seseorang kemudian ikut percaya tanpa mencari tahu kebenarannya.
Sebab jika demikian, maka kita atau iman kita sebatas ikut-ikutan. Itulah mengapa ilmu itu penting, sebab dia akan menjadi pondasi iman kita akan segala kebesaran dan keagungan Allah. Oleh sebab itu, biasakan menerima semua pendapat, tapi cari tahu kebenaran semua pendapat itu, lalu satukan kesemuanya. Jika memiliki korelasi yang benar untuk mencapai keterangan yang sempurna, maka ambil dan benarkan. Jika terputus korelasinya, cari terlebih dahulu. Cari lagi, tanyakan lagi. Jika benar-benar tidak ada, maka buang. Jangan menjadi acuan, apalagi mengimaninya. Begitulah cara mampu beriman dengan baik dan benar. Subhanallah, sangat luas ternyata boleh. Tidak sesederhana itu ternyata. Waingku, Allah itu sangat luas dan membutuhkan orang yang memiliki hati yang lapang untuk mampu menerima keluasaan Allah tersebut. Jangan harap mereka yang picik dalam berpikir mampu menggambarkan keluasan Allah. Apakah paham ante sampai akhir penjelasan Papu nih? Insya Allah, Bu. Terakhir, adik hendak putus pembelajaran dan penjelasan Papu. Bukankah di awal Papu jelaskan di dalam kitab Gagak Putih no, arak penduduk pendatang banyaknya 1 dan penduduk asli banyaknya 44. Nah, iya jadi yang ketuanan endah, Bu. Maka dengah akhir penjelasan tentang 44 penduduk asli dan 1 penduduk pendatang. Dengan onek Papu jelaskan juga ante asal usul manusia sampai kepada kesimpulan wadi, wazi, mani dan manikem. 4 unsur ini terdapat pada manusia. Loh, kan onek telu bahasa Papu. Cuma wadi, wazi dan mani. Kena waingku, tetapi perlu kamu ketahui, manikem tercipta karena keridhaan Allah. Tanpa Allah ridho, Allah tidak akan berkalimat kun fayakun. Sehingga terdapat sepasang manusia yang telah bersuami istri, keduanya sehat tapi tidak memiliki keturunan. Itu dikarenakan tidak adanya keridhaan Allah akan dirinya sebagai jalan atau sebab terciptanya manusia baru. Tetapi selama kita masih hidup, masih bernapas, teruslah memohon keridhaan Allah. Teruslah meminta kepada Allah dengan sabar, dengan tulus dan ikhlas. Insya Allah, segala sesuatu di hadapan Allah tidak mungkin tidak akan tercipta. Semua mampu Allah ciptakan, maka mintalah keridhaannya. Oh, nggih. Nengke, apakah sepakat ante dari Papu tentang di dalam diri manusia terdapat wadi, wazi, mani serta manikem? Sepakat, Bu. Alhamdulillah lamun nganu. Karena kita sudah sepakat atau bersepakat, maka jak Papu lanjutan. Sebab lamun nanti kanti Papu ndek sepakat, maka tidak Papu lanjutkan. 4 dari ayah yang berasal dari wadi, wazi dan mani serta manikem akan menjadi kuku, tulang, gigi dan bulu. 4 dari ibu akan menjadi kulit, isi, lemu dan darah. Inilah 44 keluarga kita yang harus kita jaga kesuciannya yang berasal dari ibu dan bapak kita. Sehingga di awal Papu katakan jangan pernah membedakan baktimu kepada kedua orang tuamu. Kemudian penduduk pendatang jumlahnya 1 adalah dalam surat Shot ayat 72 yang berbunyi, kemudian apabila telah aku sempurnakan bentuk kejadiannya, maka aku tiupkan ruhku. Inilah penduduk pendatang tersebut, yaitu ruh itu sendiri, di mana unsur dari kuku, tulang, gigi dan bulu bersatu dengan kulit, isi, lemu dan darah, menciptakanlah dia tubuh atau wadah atau tempat. Tempat siapa? Tentu tempat penduduk pendatang yang mulia, yaitu ruh itu yang kelak akan menuntun kita jika kita ikuti dia dan taati dia, menuntun kita kepada kemenangan dan keselamatan. Inilah makna hijrahnya Rasulullah dari Mekah dan Madinah. Madinah adalah penduduk asli, Mekah adalah penduduk pendatang.
Walaupun pendatang, tapi Rasulullah adalah kekasih Allah yang membawa risalah sebagai jalan keselamatan atau rahmatan lil alamin. Kedua penduduk ini bersatu, mendengarkan dan menaati Rasulullah. Lihatlah apa yang terjadi. Kekafiran, kebodohan, kejahilan dari kaum Quraisy hancur. Islam berjaya. Begitulah kita setelah mengetahui 4 dari bapak, 4 dari ibu, bersatu dengan penduduk pendatang yang satu, yaitu ruh, maka sempurnalah kita. Sempurnalah Islam dalam proses perjuangannya. Maka manusia dikatakan sempurna bagaimanapun bentuk dan rupanya, sebab telah bersatu kesemuanya di dalam dirinya. Sehingga mereka yang menghina orang lain dikarenakan bentuk dan rupanya sama dengan menghina Allah. Maka pesan Papu, satukanlah kesemuanya agar mendapatkan kemenangan. Satu yang Papu sebutkan dari Allah ini akan menjadi 5 dalam diri kita, yaitu penglihatan, tempatnya di mata, pendengaran, tempatnya di telinga, penciuman, pengerasa lidah, dan pengerasa tubuh. Di sanalah dia bersemayam ruh itu. Sehingga ruh dikatakan tidak bertempat di satu bagian tubuh, melainkan meliputi semuanya. Sebab ada dia di tubuh bagian atas, mewakili penglihatan, pendengaran, dan penciuman, serta perasa lidah. Dalam hal ini juga diartikan sebagai ucapan atau lisan atau suara, dan sisanya ada di seluruh tubuh. Terang, sulit tuh pun cara menyatukan kesemuanya nih ke. Tentu ada kesulitan, tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak bisa, asalkan mau dan terus belajar. Proses pembelajaran kita dari tadi sampai sekarang adalah modal pertamamu, di mana kamu telah mengetahui mana yang disebut dengan penduduk asli dan pendatang. Maka sekarang, setelah mengetahui, maka satukan atau kumpulkan keduanya. Memang terlihat 4 dari bapak dan 4 dari ibu, tetapi menurut para wali Allah, 4 dari keduanya dianggap 44, kemudian 5 dari Allah. Sehingga dikatakan rahasia sah sholat Jumat adalah 44 makmum, 45 dengan imam. Inilah maksudnya, inilah rahasia yang tersembunyi. Semuanya ada pada diri kita. Jumat artinya adalah kumpul. Maka sekarang kamu telah mengetahui semuanya telah kumpul pada dirimu, maka tunaikanlah sembahyang Jumat 2 rakaat. Pergilah ke masjid, perhatikan dan dengarkan azan dari seorang muazin. Lihatlah mimbar itu, dengarkan apa kata khatib. Jangan berbicara saat khatib berbicara. Bahkan menegur mereka yang di sebelah kita pun tidak boleh. Kemudian mengikuti imam, ikutilah imam. Ini secara syariat atau hukum fikih. Tetapi jika kamu menggunakan hukum tasawuf, maka artinya kamu harus mengetahui apa itu masjid, apa itu azan, apa itu muazin, apa itu mimbar, apa itu khatib, apa itu imam, siapakah imam, apa itu 2 rakaat Jumat kita, dan mengapa kita tidak boleh berbicara saat di dalamnya, dan masih banyak lagi. Kesemuanya itu sesungguhnya ada dalam diri kita. Maka saat kita mampu Jumat dengan benar, maka kitalah yang dikatakan haji sebelum berhaji. Dan Jumat itu tidak perlu menunggu Jumat, asalkan kamu bisa mengumpulkan semuanya setiap hari, setiap waktu, lalu mengerjakan kesemuanya dengan penuh hikmat, penuh sabar, penuh ikhlas, maka inilah yang dikatakan Jumatmu tiada putusnya. Subhanallah, luar biasa ternyata rahasia dalam diri kita nih, Puk. Oleh sebab itu, Waingku, penduduk pendatang itu adalah rahasia yang besar sah sembahyang Jumat dan rukun 13. Sangkut pautnya Puk dengan rukun 13? Tentu, engkau papuk ketuan ante 4 tambah 4 tambah 5 pira. Telualas, Puk. Maka rahasia asal usul kita juga rahasia dari rukun 13 di dalam maupun di luar sholat. Tapi insya Allah, piran jemaah waktu dan ridho Allah kita akan bahas.
Nengke istirahat wah. Ule wah julu. Indang selapu ne. Adeng-adeng. Kemudian cerna. Kemudian baru kamu bisa mengambil hakmu untuk menuntut cara penyatuannya. Dendek ujuk-ujuk langsung menuntut cara. Perlahanlah. Kuasailah dulu semuanya. Barulah nanti kamu berhak untuk menanyakan papu cara riadohnya atau pelaksanaannya. Nggih, Bu. Insyaallah. Tiang pahami julu. Kebetulan tiang wah ngantok endah niki. Beja mah arah undangan mulut endah niki. Lengan lo L. Masih Papu ingat? Oh, tuh lupa tiang. Sampean salam no di Pak Sido angkatna. Oh, waalaikumsalam. Au, salam papu endah tipak anak nu. Bega ngon entelang. Korosan si sibuk ne jaga kaya.